Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Zainal dari Inorobo Robotics School. Nah, kemudian saya ditemani sama dua rekan saya. Yang pertama ada saudara Ibko Salim yang nanti akan menyampaikan materi pertama. Kemudian ada Bapak Dedi selaku owner dari Inorobo Robotics School yang nanti akan menyampaikan materi inti dari webinar IoT ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada webinar yang bertemakan Simple IoT with Arduino and Smartphone. Nah, sekedar informasi untuk webinar dari kita, insya Allah akan berkelanjutan nantinya dan materinya akan saling berkaitan yang pertama dan selanjutnya. Jadi rekan-rekan di sini dapat mengikuti webinar selanjutnya yang akan kami selenggarakan lagi, insya Allah.
Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebagai pembuka dari saya selaku moderator cukup. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada saudara Ibko Salim untuk menyampaikan materi yang pertama. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Zainal kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ibko Salim dari Innorobo Robotics School. Jadi judul webinar kali ini itu adalah Simple IoT with Arduino and Smartphone, yang artinya IoT sederhana menggunakan Arduino. Jadi sebelum kita bahas ke inti dari materi webinar ini, kita mulai dulu dari yang paling dasar, yaitu Arduino. Mungkin teman-teman yang pernah belajar Arduino udah tahu ya dan paham apa itu Arduino. Di sini saya akan men-share dan menjelaskan materi Arduino untuk teman-teman yang barangkali masih bingung apa itu Arduino. Nanti setelah Arduino, nanti kita lanjutkan oleh materi Bapak Dedi yang sudah berpengalaman di bidang IoT. Baik, ini yang slide kedua. Apa itu Arduino? Arduino itu adalah sebuah perangkat atau modul microcontroller di mana di dalamnya sudah terintegrasi atau sudah tergabung oleh komponen elektronik. Contohnya itu seperti regulator untuk menurunkan tegangan. Lalu dioda sebagai pengaman di modul Arduino. Ada juga resistor dan kapasitor. Ada juga LED yang sudah ada di Arduino, dan yang terpenting itu ada komponen IC. IC di sini itu ada dua. Yang pertama itu sebagai driver yang fungsinya menghubungkan microcontroller dari Arduino ke laptop. Lalu IC yang kedua itu nanti ada IC Atmega 328. Fungsinya sebagai pusat pengendali data dan tempat kita memprogram. Nah, ini gambar Arduino-nya. Yang biasa kita pakai itu Arduino Uno. Mungkin sebagian teman-teman udah menggunakan Arduino dan juga ada yang langsung memprogramnya itu langsung ke IC-nya, ke IC 328. Biasanya menggunakan downloader tambahan jika kita ingin langsung memprogram ke IC. Nah, bedanya kalau kita menggunakan Arduino, ini kita bisa langsung aja hubungkan dari laptop ke Arduino tanpa perantara seperti downloader. Jadi menurut saya sih sangat mudah menggunakannya. Dan juga Arduino ini menurut saya itu sangat mudah kita gunakan kalau kita itu ingin berinovasi dan berkreasi. Atau misalkan kita punya ide tuh tiba-tiba muncul untuk membuat suatu proyek. Nah, Arduino ini sangat membantu buat kita mempercepat merealisasikan ide kita ini, ketimbang kita menggunakan IC-nya saja. Lalu selanjutnya, nah ini itu namanya Arduino IDE atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan program yang kita buat ke Arduino. Kalau teman-teman biasa yang langsung menggunakan IC dan downloader itu biasanya menggunakan CVR ya. Nah, kalau kita ingin langsung merealisasikan ide, lebih baik sih menggunakan Arduino menurut saya. Mengingat perkembangan teknologi ini kan sangat cepat dan kita sebagai orang yang berkecimpung di bidang teknologi harus siap dan bisa ngikutin perkembangan tersebut. Nah, terus tampilan di Arduino IDE ini menurut saya sih lebih simpel daripada CVR. Nah, ini ada beberapa jenis Arduino. Yang tadi kan Arduino Uno ya. Ini Arduino Leonardo, ada Arduino Nano, ada Arduino Duo, dan Arduino Pro Micro. Nah, ini beberapa jenis Arduino ini tergantung aplikasi yang akan kita buat.
Contoh misalkan kita ingin membuat project yang tempatnya itu nggak terlalu besar, kita bisa menggunakan Arduino Nano atau Arduino Pro Micro. Itu untuk jenis-jenis si Arduino. Lalu yang selanjutnya itu ada sensor. Nah, ini sensor yang macam-macam. Ada sensor gas, lalu ada sensor cahaya, terus ada sensor touch, sensor obstacle, mikrofon, dan ultrasonik. Nah, dari beberapa sensor ini kita bisa kombinasikan dan kita gabungkan dengan IoT-nya tersebut. Nah, data-data ini kita bisa kirim nanti ke web. Lalu setelah sensor itu ada yang namanya aktuator. Nah, di sini yang saya share ini ada beberapa aktuator, diantaranya motor servo, relay, buzzer, motor DC, dan LED. Tapi ada beberapa aktuator yang kita butuhkan itu namanya driver, yang fungsinya sebagai perantara dari mikro ke aktuatornya. Jadi fungsi driver itu teman-teman bisa bayangkan seperti goesan sepeda. Kalau kita ingin menggerakkan roda di sepeda itu kan kita harus digoes dulu kan ya, baru si rodanya berputar. Nah, kalau di Arduino atau di microcontroller itu kita harus menggunakan driver untuk menggerakkan si motornya. Kalau motor kita bisa menggunakan driver, kalau misalkan kita ingin menyalakan dan mematikan lampu rumah, itu bisa menggunakan relay. Nah, ini ada beberapa contoh dari aplikasi yang terdiri dari sensor dan aktuator yang tadi saya jelaskan. Ada alat penyiram otomatis, sun tracking, hexapod, kipas otomatis, lampu otomatis, pendeteksi kebakaran, dan monitoring smart greenhouse. Nah, dari proyek ini kita bisa kombinasikan dengan IoT. Contohnya, misalkan penyiram tanaman otomatis. Kita bisa gerakan alat penyiraman itu menggunakan smartphone. Atau contoh lain, misalkan lampu otomatis. Selain otomatis menggunakan sensor LDR, kita juga bisa kendalikan lampu tersebut melalui smartphone. Misal nih, kita lagi di Surabaya ya. Terus kita ingin mematikan lampu di Bandung. Cukup menggunakan smartphone saja, kita sudah bisa mematikan dan menyalakan lampu yang ada di Bandung. Atau contoh lainnya, misalkan kita ingin melihat berapa besar suhu dan kelembaban di greenhouse. Nah, itu data-data dari greenhouse kita bisa kirim ke server, lalu kita bisa lihat datanya menggunakan smartphone. Terus selanjutnya, nah ini adalah adalah struktur dan script switch. Nah, nanti ini kita pakai di program IoT yang dijelaskan oleh Bapak Dedi. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ke teman-teman untuk bagaimana caranya mengupload dari program yang kita buat ke Arduino. Nah, ini saya sudah sediakan programnya biar cepat aja. Ini program sederhana yaitu Blink. Yang ini. Bentar. Nah, sudah terlihat ada Arduino dan motor servo. Kelihatan nggak? Oke, sekarang saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara mengupload program yang kita buat ke Arduino. Pertama, teman-teman pilih tools di sini.
terus pilih board. Nah, yang kita gunakan kan itu Arduino Uno ya. Kita pilih Arduino Uno, lalu kita pilih COM-nya. Setelah itu kita pilih tombol upload yang bertanda tanda panah ke kanan ini. Nah, di Arduino ini sudah ada LED yang terinclude di modulnya. Nah, di sini kelihatan nggak lampu yang berkedip ini? Yang warna hijau, dia nyala 1 detik dan mati 1 detik. Nah, ini program yang sangat simpel untuk menggunakan Arduino. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ke teman-teman program yang lainnya, yaitu motor servo. Nah, di sini. Jadi kalau tadi kan cuma ada void setup dan void loop ya. Jadi kalau void setup itu fungsinya untuk menjalankan program hanya 1 kali. Atau bahasa simpelnya itu menginisialisasi pin atau settingan dari sensornya atau dari Arduino-nya. Nah, setelah void setup dijalankan, maka ketika Arduino menyala dan selama Arduino menyala, itu programnya akan berjalan di dalam void loop ini. Selama Arduino nyala, programnya akan berjalan di dalam void loop ini. Nah, kalau program servo ini agak sedikit rumit. Di antaranya ada library, lalu ada variabel untuk servonya, terus ada inisialisasi pin servonya, yaitu servo 1, attach 2. Lalu di dalam void loop, ada program untuk menggerakkan servo ke 0 derajat dengan delay 1 detik, lalu bergerak ke 180 derajat dengan delay 1 detik juga. Setelah itu, program akan menjalankan kembali ke baris ke-10 di sini. Nah, kita coba aja. Nah, ini servonya gerak ya, dari 0 derajat dan 180 derajat. Nah, saya ingin men-share ke teman-teman bagian-bagian atau analogi dari microcontroller ini ke kehidupan kita. Contohnya nih, misalkan di baris 1, itu kan ada library ya. Nah, di library itu seperti perpustakaan. Jadi di dalam perpustakaan itu ada judul-judul buku. Nah, judul-judul buku itu teman-teman bisa asumsikan sebagai fungsi dari motor servonya. Jadi kalau kita ingin menggunakan servo, kita harus mencari judul buku yang bernama motor servo. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang variabel, itu teman-teman bisa analogikan seperti sebuah wadah. Contohnya, kalau misalkan kita ingin minum, kita harus menggunakan gelas ya. Nah, sama seperti di Arduino atau di microcontroller. Kalau kita ingin menggunakan sesuatu, kita bisa menggunakan perantara yaitu variabel. Nah, satu lagi yaitu ini, fungsi void. Jadi kalau kita lanjut dari analogi yang tadi, yang dari perpustakaan, terus dari judul buku. Nah, fungsi void ini kalau kita analogikan itu seperti judul bab yang ada di dalam buku. Jadi kan di dalam buku itu ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Di mana bab 1, bab 2, bab 3 itu kita bisa buat sendiri isinya. Nah, sama di microcontroller dan di Arduino, kita bisa buat fungsi sendiri dengan nama yang kita inginkan. Contohnya misalkan tadi kan kita bisa menghidupkan dan menyalakan LED. Ya, kita bisa pisahin dan kita bisa buat fungsi baru. Nah, ini saya udah buat fungsi baru yang bernama kedip.
Nah, kita udah buat. Nah, sekarang gimana nih cara kita menggunakan fungsi yang udah kita buat? Itu caranya gampang sekali. Teman-teman tinggal ketik aja di sini, kedip, kurung buka, kurung tutup, ketik koma. Nah, nanti ketika kita menjalankan fungsi kedip ini, dia akan langsung masuk ke dalam void ini. Sekarang kita coba. Kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu. Lalu kita klik tombol upload. Nah, jadi nanti tuh LED nyala 1 detik, mati 1 detik, terus servonya gerak dari 0 1 detik ke 180 derajat 1 detik. Nggak kelihatan ya servonya ya. Nah, segini. Ini ya LED-nya yang warna hijau ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang sharing dasar dari Arduino dan pemrograman Arduino. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Zainal Uyun. Mangga dipersilakan. Sudah cukup materinya untuk pengantar dari saudara Iko Salim? Cukup. Dari rekan-rekan, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu buat materi pertama. Oh. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau cukup kita lanjut ke materi intinya? Oh, dari Hanif Nahara. Kalau diprogram menggunakan Python, apakah bisa? Pertanyaan yang absurd. Baik, saya coba jawab ya. Ini menurut pengalaman saya, itu bisa kita menggunakan Python ke Arduino. Cuma dari segi prasyaratnya itu agak rumit. Jadi kalau untuk Python kita bisa menggunakan microcontroller lainnya. Contohnya misalkan Raspberry Pico. Atau untuk Python itu biasa menggunakan Raspberry 3 atau Raspberry 4 itu bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama. Terima kasih Hanif sudah bertanya. Yang lain dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau bertanya dulu. Cukup, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau misalkan cukup, tidak ada yang mau ditanyakan dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya, materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Kepada Bapak Dedi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Zainal. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tadi ya Kak Ibu udah mengawali, kemudian moderator terima kasih. Di sini teman-teman yang sudah bergabung ada 12 orang ya, 12 orang dari 22 ada 3, berarti ada 9 orang ya yang ini dari SMK semua. Oh, Kak Hani bukan ya? Ini ada yang dari Pangandaran Oh, ada juga. Pangandaran. Siapa yang Pangandaran? Itu Azam ya, Azam dari Pangandaran sama Adi. Abdi, oh, Abdi Mardiansyah Pangandaran ya. Ya, Ya, selamat Pak. Pangandaran. Oke. Oke, baik. Tadi udah diawali ya dengan Kak Iko dengan apa? Arduino, pengenalan tentang Arduino. Sekilas ya tentang Arduino. Tadi Hanif ya, Hanif juga udah menanyakan bagaimana Arduino apakah bisa diprogram dengan Python ya. Jadi kalau Python itu memang programmingnya level tinggi sehingga dia butuh dia perlu memori yang besar, kemudian kecepatan yang tinggi gitu. Tapi bagi kita yang memprogram banyak kemudahan. Nah, sehingga Arduino ini memang bisa tapi agak rumit caranya. Tapi ada microcontroller tadi yang disebutkan Kak Ibu itu akan lebih mudah untuk programmingnya. Jadi udah kalau dilihat dari lahirnya dia itu tergolong yang milenial ya. Contoh tadi yang disebutkan Kak Ibu itu ada Raspberry. Raspberry ada macam-macam ya, Raspberry 2, 3, 4. Kemudian ada yang sekarang yang kecil sekali Raspberry itu bentuknya mirip dengan Arduino Nano ukurannya, namanya Raspberry Pico. Kemudian ada lagi Kak Ibu yang mudah lagi itu microbit ya, Kak Ibu ya. Iya, Pak. Microbit itu juga microcontroller yang bisa diprogram melalui Python. Bahkan microbit itu kita nggak perlu install kayak Arduino gini ya, langsung dari tampilan web kita bisa langsung bikin programnya dan di download ke microcontroller yang microbit tadi. Baik, kita masuk ke ini ya, ke materi IoT. Saya izin share ya. Saya izin share. Oke, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, hilang lagi, Pak. Oke, kelihatan ya. Baik, kita mulai dari IoT-nya sendiri ya. IoT itu biasa kita kenal dengan Internet of Things. Jadi dengan teknologi internet kita bisa memasang perangkat-perangkat kita ke internet sehingga perangkat itu bisa kita kontrol dari jarak jauh. Jadi bisa secara global ya kita kontrolnya tadi. Tadi Kak Iko sudah ngasih gambaran ya, kalau kita misalkan punya lampu di rumah, kita bisa matikan, nyalakan dari mana saja. Pokoknya terhubung ke internet. Misalkan kita mau nyalakan AC di rumah, kita mau jadi misalkan kita belum sampai rumah, AC kita nyalakan, nah, begitu sampai rumah, kondisi di dalam rumah udah dingin. Contohnya seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh pengontrolan things ya, atau perangkat melalui internet. Nah, kali ini kita akan coba sampaikan bagaimana
kita membuat project IoT, tapi dengan cara yang lebih simpel. Kalau ini yang dari SMK pernah bikin IoT ya, sepertinya ya, ada yang dari SMK ya. Nah, kemarin saya dengar dari Kak Zainal sudah pernah bikin IoT tapi dari .mcu. Nah, ini sebetulnya mirip-mirip seperti itu, tetapi akan kita lebih simpelkan lagi bagaimana cara membuat IoT. Jadi kita tidak disibukkan dengan bagaimana connect ke WiFi, bagaimana connect dengan server dari IoT. Jadi di sini kita akan gunakan protokol MQTT. MQTT itu kita lihat ya, MQTT itu adalah suatu protokol standar untuk IoT. Singkatannya adalah basic viewing. Jadi antrian pesan, terus telemetri transport. Jadi MQTT ini pada awalnya didesain untuk keperluan militer. Jadi kalau kita tahu bahwa militer itu dia berada di lokasi yang di dalam hutan misalnya, maka di sana koneksi internet itu pasti sangat minim. Nah, sehingga tapi harus bisa menyampaikan data, harus bisa dikontrol, misalkan tanknya itu harus bergerak sendiri gitu ya, di remote dari jarak jauh gitu ya. Nah, sehingga itu perlu adanya suatu protokol yang dia butuh atau keperluan akan datanya itu sangat kecil, tapi sudah bisa mengontrol, sehingga lahirlah protokol MQTT ini. Jadi di sini digambarkan ya, di sini contoh di sini ada lampu, misalkan ini ada rangkaian yang dikontrol, kemudian di sini misalkan ada tower yang mau dikontrol, ini kelembaban yang bisa dicek secara jarak jauh, suhu, kemudian ini dikontrol dari komputer misalnya seperti itu ya. Nah, jadi dalam kondisi sekarang maka penggunaan MQTT ini sudah di industri sudah sangat banyak ya, karena itu sudah awalnya diawali oleh dalam dunia militer, sehingga di otomotif, kemudian di logistik, kemudian di manufacturing, transportasi, gitu. Kemudian ini untuk pabrik-pabrik yang menyimpan gudang-gudang gitu ya. Kemudian atau smart home atau smart office. Smart home atau smart office seperti tadi yang diceritakan ya, ada lampu, ada AC yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari tadi adalah penggunaan secara fisiknya seperti apa, kemudian kita lihat bagaimana infrastruktur yang harus ada di dalam MQTT. Jadi MQTT itu perlu namanya MQTT broker. Ya, ini ya, yang di tengah ini adalah MQTT broker. Di sini adalah yang akan mengatur bagaimana si yang memberikan data dan yang menerima data itu kontrolnya ada di MQTT broker. Jadi ini berupa server yang ada di cloud ya, jadi cloud server. Nah, MQTT broker ini dia akan menerima dan mengirim data ke yang diperlukan. Jadi contoh di sini ya, misalkan ini ada ambulan ya, ada ambulan. Dia ngirim data, oh ini ada pasien, kondisi pasiennya seperti itu, dan seterusnya. Ini transportasi, kemudian untuk kebutuhan logistik, gitu ya. Ini untuk kebutuhan pengamanan ya, security and surveillance.
kemudian di industrial atau di industri atau di power plant yang energi ya, sumber energi. Misalkan ini PLN, kemudian apa namanya, kincir angin untuk apa namanya, penghasil listrik dan seterusnya. Nah ini bisa menggunakan teknologi MQTT ini atau protokol MQTT. Nah, jadi kalau dilihat bahwa MQTT ini ada 3 bagian. Tadi kalau kita lihat dari gambar ya, brokernya yang ada di tengah tadi. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama broker ya. Broker ini ada di tengah. Nah, kemudian di sini ada publisher, kemudian ada subscriber. Jadi urutan datanya itu, maka publisher ini adalah yang mengirim data, kemudian dia ditangkap, dikirimnya adalah ke broker, kemudian broker ini akan mengirim secara acak, kemudian akan ditangkap oleh subscriber. Nah, berarti apa yang dikirim publisher ini, maka subscriber semuanya bisa menerima. Nah, lantas bagaimana untuk mengidentifikasi data mana yang akan diambil? Nah, makanya di sini ada namanya topik ya. Jadi kalau tadi di sini adalah bagian-bagiannya, ada 3 bagian ya, publisher, broker, dan subscriber. Kemudian kalau dilihat dari konfigurasinya, maka kita bisa lihat bahwa secara tadi ya ada MQTT itu ya, MQTT itu ada publisher. Kemudian secara fisiknya apa? Publisher itu bisa berupa sensor, misalkan tombol atau dari komputer yang mengirim data, dari Android, dari iOS gitu ya. Itu dia yang mengirim data ke broker itu ada sebutannya adalah publisher. Kemudian broker itu yang menerima secara fisiknya berupa apa? Berupa cloud server. Nah, ini yang akan terima data dari publisher. Di sini contohnya adalah sensor ya. Di sini bisa sensor, bisa apa? Komputer, Android dan seterusnya. Kemudian yang bagian ketiga adalah subscriber. Nah, subscriber ini yang menerima datanya. Jadi kalau secara fisik dia bisa kita bilang dia device ya. Bisa nanti perangkat kita apa namanya yang akan kita bikin project IoT itu juga bisa sebagai subscriber atau publisher. Membedakannya adalah kalau publisher itu berarti dia ngirim data, kemudian subscriber adalah menerima data. Nah, kemudian karena ini sifatnya publisher ini adalah broadcast, maka semua perangkat atau semua device itu bisa menerima pesan yang dikirim oleh publisher. Nah, kemudian bagaimana memilahnya? Nah, makanya di sini ada topik, ini ya, ada topik. Jadi publisher ini misalkan mau mengirim temperatur gitu ya, maka topiknya misalkan temperatur atau suhu gitu ya, sensor suhu, maka dia akan mengirim temperatur. Kemudian nanti di subscriber, maka device mana yang akan menerima? Device yang dia memfilter bahwa yang topiknya itu adalah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi misalkan tadi mau melihat suhu, maka topik yang dimasukkan sebagai filter adalah sensor suhu. Misalkan akan mengambil data yang dari publisher yang dia adalah kelembapan, maka si publisher ini akan mengirim topik sensor kelembapan. Maka di sini di subscriber itu dia juga akan memfilter khusus untuk sensor kelembapan. Nah, subscribernya bisa macam-macam ya, bisa Arduino tadi, bisa Node MCU, bisa apa namanya Android dan seterusnya. Seperti itu ya gambarannya. Nah, kemudian dalam proyek ini untuk memudahkan kita akan menggunakan ini aplikasi di Android yaitu IoT
MQTT panel. Ini bisa di-download ya secara gratis di Google Play. Jadi namanya IoT MQTT panel. Jadi di sini kalau contohnya ya, di sini ada apa ini? Misalkan sensor kelembapan nanti ditampilkan dalam bentuk apa ini namanya? Kayak di mobil itu ya. Oke, kemudian ada ini apa ini? Button, ada switch dan seterusnya. Oke, ini contoh penggunaannya. Kemudian tadi ya yang tadi kan ada disebutkan dia perlu topik untuk memilah dari publisher akan mengirim topiknya ini, maka subscriber juga akan terima yang topik tertentu saja karena di luaran sana banyak topik yang akan dikirim oleh publisher, makanya kita di subscriber harus melakukan filter topik mana yang akan ambil. Oke, kemudian kalau sudah di-download, nanti teman-teman bisa coba download ya kalau ingin mencoba untuk mengirim atau terima data bisa dicoba. Nah, kemudian tadi kan ada broker ya. Nah, ini brokernya ini ada yang berbayar, ada yang free. Nah, kita akan coba yang broker yang free. Di sini broker yang free itu ini alamatnya ya, broker.hivemkey.com. Kemudian port numbernya 1833. Kemudian ininya TCP IP. Kemudian kita akan kita create connection, kemudian kita masukkan ininya apa namanya nama brokernya. Broker ini cloud server tadi ya, yang bertugas untuk menerima dan mengirim data, menerima dari publisher, kemudian dikirim lagi untuk diterima di subscriber. Itu broker namanya ya di MQTT protokol ini. Oke. Nah, ini contohnya misalkan kita sudah bikin koneksi untuk ini untuk rumah, kemudian untuk misalkan untuk menggerakkan robot gitu ya, misalkan. Nah, ini misalkan untuk rumah itu kita ada lampu, kemudian ada servo ini misalkan untuk menggerakkan pintu. Nah, ini misalkan contoh kita create connection untuk menggerakkan robot maju ke kiri, ke kanan atau mundur. Oke, sampai di sini mungkin apa ya? Karena kalau yang bagi yang pertama mungkin masih meraba-raba ya. Nanti diikuti aja. Nanti ini kita live di YouTube, jadi nanti bisa dilihat lagi ya, bisa dilihat lagi di YouTube kalau mau melihat rekamannya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagaimana kita akan meng-create IoT project dengan cara yang sangat mudah atau simple ya, yang simple. Yang pertama yang kita butuhkan adalah ini apa namanya serial IoT. Jadi di sini serial IoT namanya serial ya, maka dia komunikasinya itu menggunakan serial. Jadi serial dengan baud rate 9600. Nah, di sini ada empat kaki ya, ada 4 kaki. Yang ini paling sini adalah untuk plusnya, kemudian ini ground, kemudian ini RX dan TX. Nah, kemudian nanti akan kita pasangkan ke di sini saya gunakan Arduino Nano ya, tapi tidak terbatas ke Arduino Nano ya, bisa ke Uno, bisa ke microcontroller yang lain. Bahkan nanti di contoh program itu kita bisa menggunakan microcontroller yang sangat kecil, contohnya adalah Attitini 13. Nah, teman-teman tadi kan sudah Kak Eko jelaskan bagaimana Arduino IDE
maka untuk menjalankan si serial IoT ini nanti ada namanya library. Jadi kalau dilihat di Arduino ya, kita coba apa namanya, kita lihat di aplikasi Arduino-nya. Sebentar, kenapa ini nggak mau? Ya, kalau kita lihat di Arduino, maka kita bisa lihat seperti ini. Ya, Arduino. Pertama kita menambahkan library untuk serial IoT. Jadi serial IoT ini sudah siap untuk MQTT protokol. Jadi kalau kita lihat di library, maka di sini nanti akan tinggal dikopikan library untuk serial IoT. Nanti akan di-share ya ininya, library-nya. Nah, nanti tinggal dikopikan ke dalam library, maka nanti di Arduino sudah ada contoh-contohnya bagaimana untuk penggunaan library ini. Oke, kita sekarang masuk ke Arduino-nya ya. Kita masuk ke Arduino IDE. Oke, kelihatan ya Arduino IDE. Nah, kalau kita tadi sudah mengkopikan library dari serial IoT, maka nanti di sini akan muncul di example. Example kita bisa lihat ini ada serial IoT, kelihatan nggak ya? Kecil ya, kelihatan nggak kalau nah ini di serial IoT ini sudah ada contoh-contoh bagaimana menggunakan library ini. Kita coba contoh yang paling simpel. Di sini ada contoh yang namanya client basic ya. Nah, di client basic ini kalau kita lihat ini saya tutup dulu ya. Nah, pertama tadi ya seperti disampaikan Kak Eko, kita pilih dulu portnya apa yang mau kita pakai. Ini ya, kalau kita tancepin. Nah, tadi kita di sini portnya menggunakan Arduino Nano. Nanti akan dipilih ya port mana yang diinginkan. Port mana. Jadi di sini misalkan kalau itu kan Nano ya, nanti misalkan mau pakai ATtiny 13. Jadi ATtiny 13 itu adalah APR yang dia hanya punya 8 kaki dengan memori yang cuma 1 kilo dibandingkan dengan Arduino Nano ini yang memorinya 32 kilo, maka ATtiny ini cuma 1 kilo memorinya. Tapi dengan menggunakan serial IoT ini, maka AVR yang hanya punya memori 1 kilo itu pun bisa menjalankan project IoT. Oke, nah sekarang kita coba untuk di Arduino Nano ya, Arduino Nano. Kemudian di Arduino Nano itu ada dua jenis ya, ada yang Atmega 128 chipnya, ada yang chipnya 328. Kita sesuaikan ya dengan ini. Kemudian portnya, port berapa kita sesuaikan. Nah, kemudian kita lihat di aplikasinya ya, kita lihat di aplikasinya. Nah, ini di contoh di example-nya kita sudah siap nih, tinggal melakukan setting-setting lainnya. Jadi di sini apa namanya si serial IoT-nya tinggal kita masukkan. Jadi ini tadi ya di serial IoT di sini untuk
plusnya, kemudian di sini untuk groundnya. Nah ini sudah di bawah sudah kita sambungkan ya, bahwa yang paling atas itu adalah untuk plusnya. Kita masukkan ke sini. Nah, ya. Nah kemudian kita coba untuk menambahkan LED. Di sini ada 2 LED ya, ada 2 LED. Kita sambungkan ke Arduino yang port 11 dan 12. Oke, sini ya, port 11 dan 12. Oke. Kita coba ya. Coba kita downloadkan. Oke, kita download ya. Kita upload aplikasinya. Kita coba dulu, nanti kita jelaskan bagaimana programnya harus kita buat. Oke ya, sambil menunggu proses download, coba kita lihat programnya ya. Jadi pertama biasa ya, pertama kita melakukan ini, bahwa serial IoT itu perlu komunikasi dengan si microcontroller yang akan kita gunakan untuk pengontrolan lampu, pengontrolan misalkan motor, servo dan lain-lain. Nah, di sini perlu library software serial, dan ini sudah ada di dalam Arduino. Kemudian untuk serial IoT kita tinggal include-kan ya, tadi yang sudah kita copy ke dalam library-nya Arduino, kita tinggal include-kan serial IoT header-nya, header-nya. Nah, kemudian ini definisi-definisinya. Misalkan untuk LED, nah, maaf ini untuk LED-nya di sini dicoba di port 13. Jadi port 13 itu jadi belum perlu yang LED tambahan ya. Kita menggunakan LED yang ada di Arduino Nano. Di Arduino Nano itu sudah ada LED yang terhubung ke port 13. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kita menerima data yang berasal dari publisher. Tadi gambar yang tadi ya, coba kita lihat gambar yang tadi ya, ada publisher, ada broker, ada nah ini gambar yang ini tadi ya, gambar yang ini. Oke, kok lama? Sebentar. Lama munculnya ya. Nah ini ya, tadi ya ada publisher, kemudian ada broker, kemudian ada subscriber. Nah kemudian ada topik. Nah kita langsung coba praktek ya, nanti setelah kita tahu hasilnya seperti apa, kita bisa balik lagi bagaimana dari awal sampai bisa menjadi IoT project. Jadi di sini kita lihat ya bahwa si programnya itu cukup seperti ini. Jadi di dalam setup-nya kita melakukan setup terhadap I/O-nya. Jadi ini LED-nya adalah sebagai output, kemudian ada button yang terhubung di pin 12 sebagai input. Kemudian perlu dilakukan setup ya di serial IoT, ini serial IoT. Kemudian setelah dilakukan setup, kita tinggal
sebagai subscriber atau sebagai publisher. Kalau sebagai subscriber kita tinggal menggunakan function serial IoT underscore sub. Nah, ini adalah sebagai subscriber. Kemudian akan kita tangkap subscribernya. Oke, sebelum ke sini kita akan coba lihat bagaimana serial IoT itu bagaimana koneksinya ke WiFi, kemudian bagaimana koneksinya ke server broker. Nah, kita lihat di ininya ya, di apa namanya, di serial IoT-nya. Nah, oke. Jadi serial IoT itu kita sudah siapkan untuk kemudahan dari user, sehingga tidak perlu di dalam programnya nanti melakukan programming koneksi ke WiFi, kemudian apa namanya, koneksi ke server brokernya, itu sudah ada di dalam serial IoT, sehingga kita tinggal memasukkan parameternya saja, gitu ya, tinggal memasukkan parameternya saja. Oke, sekarang kita lihat ya. Ya, kenapa nggak connect ya? Oke, SSID. Oke, sambil nunggu koneksi. Barangkali ada yang tanya sambil nunggu koneksi ya. Oh, tadi ada yang tanya Pak. Yang pertama tadi bertanya itu dari Hanif. Oh iya, gimana? Kalau pakai ESP8266 bisa nggak Pak? Bisa. IoT ESP8266 itu memang apa namanya, diarahkan untuk membuat apa namanya, aplikasi yang menggunakan WiFi, menggunakan apa, server gitu ya. Tapi ini coba saya tampilin ya, saya tampilin untuk perbandingan aja ya, untuk perbandingan. Nah ini, kalau menggunakan ESP8266, maka program ini salah satu contoh program untuk ini ya, di ESP8266. Untuk melakukan koneksi ke WiFi aja, maka programnya sudah panjang nih. Jadi ini ya contohnya, dia SSID-nya di dalam programnya itu harus dituliskan seperti ini, gitu ya. Ada SSID, password, kemudian MQTT servernya disebutin di sini, gitu ya. Kemudian kliennya dan seterusnya. Kemudian ini ada untuk setup WiFi-nya, gitu ya. Jadi untuk melakukan koneksi WiFi aja sudah panjang gitu ya. Nah ini kan cukup panjang gitu ya. Ini baru untuk koneksi ke WiFi ya, gitu ya. Nah kemudian ini function untuk menerima subscriber message. Nah ini seperti ini. Nah ini adalah perbandingan antara kalau kita pakai 8266 dengan serial IoT. Coba kita lihat yang di tadi ya, contoh program tadi, contoh program. Nah ini kita koneksi WiFi udah nggak ada nih, koneksi WiFi. Kemudian MQTT servernya nggak perlu disebutin, gitu ya, nggak perlu disebutin di dalam program. Kemudian kita tinggal subscribernya yang keberapa yang akan kita ambil, seperti itu.
Bentar, kenapa nggak bisa connect ya? Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau si ini tadi si apa namanya si serial IoT ini kita sambungkan ke Arduino Nano, kemudian kita sudah uploadkan contoh program yang client basic atau yang lain, maka si serial IoT tadi itu sudah bisa berkomunikasi secara serial dengan Arduino Nano. Nah, kalau kita lihat yang di ini tadi ya, di sini kan perlu koneksi SSID, SSID-nya apa, password-nya apa, kemudian MQTT servernya apa, gitu ya. Kan perlu ada setting seperti ini. Kemudian ada function untuk melakukan koneksi WiFi. Ada function untuk menerima message, subscriber message yang kita topiknya apa gitu ya. Ini programnya sudah sepanjang ini gitu ya. Nah ini kan agak berat juga kalau maksudnya agak apa namanya susah diingat gitu ya. Nah kita bandingkan dengan yang menggunakan serial IoT, kita tinggal kita tinggal menyebutkan include serial IoT, maka subscribernya tinggal kita sebutkan di parameter. Nah, ini cara menambahkan parameter di serial IoT. Jadi kalau kita klik serial monitor, kemudian kita ketikkan eti-command ya namanya, kemudian list, maka dia akan memunculkan parameter yang sudah tersimpan di dalam serial IoT. Jadi di sini ada SSID untuk koneksi ke WiFi, kemudian di sini ada MQTT, itu adalah server kemana akan connect broker servernya. Di sini broker hfmg.com, terus ini portnya, kemudian ini nama projectnya. Kemudian subscribernya di sini adalah workshop IoT host, kemudian ada workshop IoT car, kemudian untuk publishernya workshop IoT suite gitu ya misalkan. Nah sekarang kita coba untuk memasukkan SSID. Caranya bagaimana? Untuk memasukkan kita bisa ini ya helpnya itu eti plus tanda tanya. Kelihatan nggak ya? Atau terlalu kecil? Nah, ini ya supaya nggak nyampur dengan tadi, kita ini ya at plus tanda tanya. Artinya huruf besar ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita kasih komen eti plus tanda tanya ya, maka akan keluar di sini. Jadi di sini AT plus SSID, maka di sini plus sama dengan, kemudian kita masukkan SSID ke nolnya apa, plus passwordnya apa, kemudian SSID kedua, SSID ketiga, sampai SSID ke 10. Kalau di sini 0 sampai 9 ya. Jadi ada 10 SSID dan masing-masing passwordnya itu ada 10 yang bisa kita masukkan ke dalam parameter serial IoT. Kemudian kalau servernya, berarti kita pakai komen AT plus MQTT sama dengan nama server, kemudian plus portnya, kemudian plus nama projectnya, project name ya. Kemudian subscribernya juga seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk memasukkan SSID. Jadi kalau kita mau lihat parameter yang sudah masuk tersimpan seperti apa, kita tinggal ketik AT-list. Ya, AT-list, maka akan ditampilkan SSID-nya masih kosong. Kemudian MQTT servernya sudah terisi ya.
kemudian subscribernya ini, publishernya ini. Nah, sekarang kita coba memasukkan parameter SSID. AT plus SSID sama dengan, misalkan ya, SSID-nya itu YB rumah. Tuh, misalkan ya. Kemudian passwordnya ini contoh. Nah, misalkan ya, kita send atau tekan enter atau send ya, send. Nah, maka SSID-nya akan tersimpan. Oke, kita coba ya. Alt list. SSID-nya udah masuk belum? Kok unknown command ya? Unknown command. Tadi SSIS. Salah ya tadi ya? Salah ketik ya. SSID sama dengan SSID terus passwordnya. Passwordnya apa ini? Misalkan pass xxx gitu ya. Kita cek list, kalau tadi udah berhasil masuk maka akan masuk. Nah ini kan ya, SSID-nya tadi kan kosong ya, sekarang sudah terisi tes SSID dan passwordnya ini, kemudian MQTT servernya ini. Nah ini kita bisa sesuai kebutuhan apa saja ininya, parameter yang mau diisikan ke dalam. Jadi ada 4 parameter ya, parameter SSID, parameter broker servernya, parameter subscribe-nya, dan parameter publisher-nya. Nah, itu sudah disetting sehingga pada saat kita melakukan program di Arduino-nya kita sudah tidak perlu menyebutkan ini lagi. Nanti akan serial IoT akan sudah melakukan itu secara ini. Tadi kita ingat ya bahwa subscriber-nya atau filter untuk message-nya adalah workshop IoT host yang ke-0, kemudian subscriber yang kedua workshop IoT/car. Kemudian publisher-nya workshop IoT/suite. Ya, ingat ya. Nanti bisa kita ini lagi. Oke, nah sekarang tadi kan sudah kita download ya, bagaimana kita melakukan testing terhadap serial IoT ini. Coba sebentar ya. Kita kan sudah tes. Nah, kita tadi sudah apa namanya, sudah uploadkan ke dalam Arduino-nya. Nah, sekarang kita coba ya untuk merunning si ininya tadi ya, si serial IoT-nya seperti apa ininya, koneksinya. Oke. Oke, sekarang, nah, jadi di serial IoT itu ada 2 mode ya, yang harus diingat. Tadi kan kita masuk ke mode setting. Pada saat mode setting kita bisa melakukan setting parameter. Nah, untuk masuk pada saat si serial IoT ini diberikan power positif negatif, maka dia akan masuk ke dalam mode running. Atau kalau kita habis dari mode setting, kita perlu men-switch ke mode running pakai AT run ya. Tadi ada kalau di helpnya tadi kan ada ya AT run. Nah ini.
pada saat ateran, maka di sini akan ditampilkan, dia akan melakukan koneksi ke MQTT server. Nah, setelah ini muncul MQTT connected, maka ini berarti sudah terkoneksi ya. Oke, kadang putus, nah dia otomatis akan connect lagi. Oke, sekarang kita lihat ininya ya, si project board-nya tadi ya. Di project board-nya kita lihat. Nah ini ya, kita lihat project code-nya, kemudian kita lihat ininya apa namanya, kita yang MQTT panel tadi ya, MQTT panel di sini saya sudah buat untuk koneksinya, ya, untuk koneksinya ada car, ada host, ada lem. Nah, kita coba untuk yang tadi kita lihat lagi ya programnya ya. Programnya kita lihat lagi. Nah, programnya bagaimana tadi? Nah, ini. Pada saat ini kita tinggal ya apa serial EOT subs itu adalah menerima message. Nah, message-nya itu berupa ini. Jadi ini supaya nggak membingungkan, ini sebetulnya bisa dihilangkan ya yang ini. Ini kan untuk menampilkan bahwa dia tidak connect, dia putus dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang subscriber 0, di sini kita lihat subscriber 0 ini apa yang dilakukan sama si yang kita tuliskan di program. Pada saat menerima message subscriber 0, ingat tadi ya, apa tadi subscriber 0-nya adalah topiknya workshop IoT/host ya, /host. Nah, maka dia akan LED-nya dibikin 0, berarti mematikan LED. Kemudian kalau subscriber 1 tadi ada yang ingat ya, workshop IoT/car ya. Kalau /car maka dia akan menyalakan LED. Nah, ini LED-nya di berapa potnya? LED-nya ada di 13. Ini ya LED-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini saya ada koneksi yang untuk topik untuk host, berarti subscriber 0. Ada topik yang untuk car. Nah, ini kita karena untuk menyalakan ya, berarti yang topik yang kedua ya, topik yang sub 1 itu topik kedua, sub 1 ya. Sub 1 adalah yang topiknya car. Kita masuk ke car. Nah, kita pencet salah satu tombol. Oke, maaf, ini belum connect ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tampilan di sini ya, tampilan di MQTT panelnya itu. MQTT panel kalau yang putih ini kemudian ada coret, berarti dia tidak connect ke server. Jadi karena kita connect, hostnya kita connect ya sampai muncul merah. Nah ini berarti yang koneksi untuk host sama setting untuk koneksi topik yang car sudah dua-duanya udah connect. Yang lain sama tes enggak ya? Oke, kita masuk ke car. Nah, kemudian kita pada saat kita klik tombol, maka dia akan kirim message sebagai publisher. Ya, kita lihat ya, itunya nyala ya. Ini lampunya, lampu di apa namanya, di Arduino nyala yang ini. Tadi kan lampu power satunya lampu yang terkonek ke pin 13 yang defaultnya di Arduino Nano. Nah, kemudian kita lihat tadi di programnya ini ya, di programnya itu yang sub 0 itu yang host adalah untuk mematikan LED. Kita lihat ya, kita klik semua aja karena dia hanya menerima. Nah, ini kan mati ya. Oke, nah sekarang ada satu lagi di sini di bawah, itu tadi untuk menerima message ya, subscribe. Kemudian bagaimana kalau kita kirim message? Kalau kirim message adalah pakai SIOT, serial IoT _pub. Ini ya, _pub. Kemudian
publik yang kita tadi di parameter kan sudah setting publishernya itu ada workshop IoT Suite ya, workshop IoT Suite. Nah, di sini di MQTT panel di Android-nya saya sudah siapkan untuk yang Suite. Nah, kita lihat ya bahwa kalau tombol ditekan, nah ini tombolnya kita pasang dulu ya. Bentar, tombolnya ini. Tombolnya ada di pin 12 ini ya, tombolnya button di pin 12. Kita tambahkan tombol ya. Kita tambahkan tombol di pin 12. Nah, kita lihat sekarang responnya. Jadi di sini kalau tombol ditekan maka akan mengirim atau publish teks 1 2 3. Kita sekarang coba lihat tombolnya. Kita tekan tombolnya. Nah, kita lihat ya di sini di Suite kalau ditekan dia akan muncul warna biru. Di sana akan tampil jam berapa Suite itu ditekan, gitu ya. Pada saat ditekan dia akan berubah biru. Sehingga si Suite ini tadi, button ini tadi kalau ditekan akan publish dan diterima oleh subscriber. Jadi di sini kalau kita bilang Suite ini adalah subscriber, kemudian button-button yang ada di MQTT panel ini adalah tombol untuk lampu ruang tamu, dapur dan seterusnya. Ini adalah sebagai publisher, kemudian diterima di sini tadi ya. Oke, supaya lebih agak jelas kita LED-nya kita tambah yang 2 tadi ya, supaya agak jelas. Kita tambah 2 LED di sini ya. Nah, kita akan masuk ke contoh yang ini, serial IoT untuk yang LED sama button ya. Kita lihat contohnya yang ini seperti apa. Ini contohnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi kita punya LED 1 sama LED 2. Ini L1, L2. LED 1 itu terhubung ke pin 11. L2 itu lampu kedua ya. Kita hubungkan ke LED ke port 12. Kemudian buttonnya ke 9. Nah, buttonnya ke 9 ya. Kita lihat buttonnya ke 9. Jadi di sini ya berarti ya buttonnya. Oke, sambil kita upload ya, karena agak lama proses uploadnya, kita masukkan buttonnya. Tadi kan buttonnya di 12 ya. Sekarang buttonnya kita pindah ke pin 9. Karena pin 12-nya dipakai untuk LED ya. Buttonnya kita sambungkan ke pin 9, kemudian buttonnya kita sambungkan ke ground. Oke, saya sambil menunggu proses upload. Nih proses uploadnya sedang jalan ya. Nah, kemudian kalau tadi kan kita pindah-pindah dari koneksi host dan koneksi topik yang car sama yang topik host. Nah, sekarang kita ada di satu topik. Jadi kita lihat di programnya ya, di programnya ini downloadnya sudah berhasil. Kemudian kita lihat programnya. Untuk yang ini kita hanya menggunakan satu topik subscribernya yang subs 0. Subs 0 tadi apa? Host ya. Workshop IoT/host. Nah, workshop IoT/host. Nah, kemudian di topik yang ini kalau menerima data 0 maka akan mematikan lampu 1. Kalau terima data 1 maka akan menyalakan lampu 1. Kemudian kalau terima data 2 akan mematikan lampu 2, terima data 3 akan menyalakan lampu kedua. Kita coba dulu ya yang untuk subscribernya. Nah, subscriber host kita coba yang ini ya, yang dapur kita coba. Ini. Nah, lampunya nyala ya, kelihatan ya. Ini ya. Ini lampu ke 1. Kemudian
kita matikan, kita lihat yang lampu kedua. Nah, nyala kan ya? Tuh. Yang lampu yang ini. Nah, ini ada dua lampu. Dua-duanya kita nyalakan. Nah, dua-duanya nyala. Dua-duanya kita matikan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi programnya sangat simple. Kita tinggal menyebutkan subscriber ke berapa? 0, 1 sampai 9. Ada 10 subscriber yang bisa kita masukkan dalam parameter serial IoT. Kemudian yang bawahnya apa ini programnya? Yang bawahnya adalah untuk mengirim message. Jadi pakai yang push tadi ya. Push-nya yang di 0. Push 0 tadi apa? Switch ya. Switch. Nah, switch. Kalau tadi pada saat kita tekan tombol, maka di sini di ini ya, di switch ini akan muncul biru-biru. Nah, sekarang kita lihat apa yang kalau tombolnya kita tekan. Tuh, tombolnya berubah jadi warna merah ya, tombolnya. Ini. Tombolnya warna merah. Kemudian kalau kita lepas, oh koneksinya putus. Nah, begitu lepas kita tombolnya akan berwarna putih lagi. Itu ya, ini tombol. Kalau tadi kan hanya muncul biru-biru. Kemudian kalau dilepas, kalau ditekan merah, kalau dilepas putih tombolnya. Oke ya. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Kalau tadi kan kita hanya mengirim satu teks ya. Kalau ini dikirim dua teks. Untuk 1 untuk warna merah, kemudian 0 untuk warna putih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana setting di MQTT panelnya. Ini ya. Tadi kan pertama kita bikin koneksi ya. Kita bikin koneksi baru itu kita tinggal tekan ini plus ini ya. Nggak kelihatan ya. Ini ada plus di bawah ini. Kita tekan plus. Maka kita bisa tambahkan di sini. Misalkan mau bikin koneksi baru gitu ya. Contoh ya, ini ada baru. Kemudian client ID-nya ini nama project kita. Project apa ini? Project test. Nah, kemudian brokernya tadi ya. Broker apa tadi ya, broker AFNQ tadi ya, kita ketikkan di sini broker AFNQ.com gitu ya. Kemudian port numbernya tadi ya 18 ini default ya. Kemudian protokolnya TCP/IP. Oke, create fix above error apa itu? Add option. Dashboard name. Baru. Nah, oke. Nah, ya kan? Kok hilang? Oke, itu tadi untuk create ini ya, untuk create koneksi ya. Create koneksi baru project 1 misalkan. Ini terserah ya namanya. Nah, kalau ini setting setting servernya harus sesuai dengan nama server yang akan kita gunakan sebagai brokernya. Portnya standar. Kalau yang sudah install bisa dicoba ya untuk create connection. Nah, kemudian itu tadi kan koneksinya ya. Kemudian di dalamnya ada apa aja. Nah, ini kita bisa tambahkan. Nah, ini kan barunya udah muncul nih ya. Koneksi yang tadi kita create ini, baru ini udah muncul ya.
yang baru udah muncul. Nah, kemudian kita menambahkan apa? Mau menambahkan add panel, misalkan add panel. Kita misalkan mau menambahkan suite, gitu ya. Kita menambahkan suite, kemudian namanya apa ini? Ruang tamu, gitu misalkan ya. Ruang tamu. Kemudian topiknya kategorinya workshop COT slash apa tadi, host ya, host. Kemudian kalau on dia mengirim message apa, misalkan di sini 1 gitu kan tadi ya. Jadi kalau off dia ngirim message teks, tapi akan disesuaikan di programnya. Kalau di sini tadi kan 01 ya message-nya yang kita tambahkan read. Jadi ruang tamu kalau kita pencet maka dia akan sebentar, nggak connect, lost connection ini. Oke, kita koneksinya kita lepas. Oh, ini salah, topiknya salah. Topiknya nggak sesuai, nggak akan bisa nyambung ya. Workshop COT slash host. Dan topik ini harus ini kan untuk ini ya, untuk contoh ya. Nah, nanti kalau itu. Nah, ya. Jadi ini yang koneksi yang kita buat baru. Kalau kita klik, kenapa ada nyambung? Koneksinya putus-putus. Nah itu ya. Kalau kita matikan, ya lampu yang ini ya, lampu yang di bawah ini ya. Aduh, koneksinya putus-putus. Nah itu ya, lampunya kan ada ya, sesuai dengan switch yang kita tekan sama enggak. Nah itu cara memasukkan parameter di MQTT panel yang di Android seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini direkod ya di apa namanya, di YouTube. Jadi nanti bisa teman-teman bisa lihat replaynya di YouTube. Nah, masih ini ya, masih YouTube-nya masih jalan ya. Oke. Sebentar, ini ada yang di chat ini ada pertanyaan ini. Kalau pakai ESP26 bisa enggak ya satu device menjadi publisher dan subscriber? Dari Sandi Sulaiman ya. Ini ada pertanyaan, bisa enggak satu device menjadi publisher sekaligus sebagai subscriber secara bersamaan? Nah, ini contoh yang ini. Contoh yang ini berarti suite-nya itu sebagai publisher. Dia ngirim message ya. Suite-nya ngirim message. Kemudian LED-nya ini, lampunya ini sebagai subscriber karena dia terima message. Jadi si suite ini tadi,
si switch ini tadi, kalau kita lihat di yang host ya, yang host, si switch tadi sebagai publisher, dia kalau ditekan maka akan ngirim ke broker. Kemudian di Android ini ya, di Androidnya yang ini, yang switch ini sebagai subscribernya. Asal topiknya sama, maka dia akan message yang dikirim oleh publisher akan diterima di subscriber dengan topik yang sama. Oke, gitu ya. Jadi bisa ya jadi ini contoh satu device dia sebagai publisher tapi sebagai publisher dan subscriber secara bersamaan. Contohnya itu tadi ya, switch-nya sebagai publisher, light-nya ini sebagai subscriber. Demikian juga yang di perangkat yang Android. Berarti switch-nya ini sebagai tombol ini sebagai tombol ini adalah sebagai publisher. Nah, switch-nya ini sebagai subscriber. Oke, itu pertanyaan dari teman kita Sandi Sulaiman. Ada lagi pertanyaan ini ya? Sudah ya, udah habis ya pertanyaan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, di sini di bawah ini ada untuk tampilan grafik. Nah, bagaimana dengan tampilan grafik ini? Coba kita coba ya, mudah-mudahan koneksinya bisa jalan ya. Kita coba untuk tampilan yang grafik. Di sini ada contoh di dalam library itu, contohnya adalah serial IoT ya, serial IoT. Contohnya ini klien grafik ya. Kita lihat programnya seperti apa untuk menampilkan grafik. Sangat simpel ya, sangat simpel. Jadi teman-teman membuat aduh, nggak bisa digerakin gimana? Klien grafik, aduh. Nah, ini contoh yang contoh program yang lain ya untuk tampilan grafik. Ini ada cat lagi apa ini? Oke. Nah, ini contoh yang untuk menampilkan grafik di Android ya, menampilkan. Jadi kalau di Android ini grafik ini kan terima data, berarti grafik di sini adalah sebagai subscriber ya, grafiknya ini adalah sebagai subscriber, kemudian nanti publishernya adalah yang dari rangkaian Arduino kita. Kita coba untuk menampilkan grafik ini pakai ini ya, pakai di sini adalah contohnya adalah membaca analog ya, membaca analog. Nah, kita coba pakai ini ya, pakai potentiometer nanti supaya kelihatan ininya, supaya kelihatan tampilan di grafiknya itu naik turunnya seperti apa. Kita sambungkan dulu ya ininya, potentiometernya itu ke A7. Kita sambungkan ke A7, mana A7-nya? Sudah dimatikan dulu ya. Silau kita sambungkan ke A7 PCC. Nah, kita sambungkan ke A7, kemudian kita beri tegangan dan kita berikan tegangan ground. Potensio kita sambungkan ke A7 ya, A7 sesuai dengan program. Nanti teman-teman disesuaikan dengan programnya. Kalau di sini di contoh program itu ke A7 ya, analog read-nya A7, kemudian kita baca analog read, kemudian kita
kita kirimkan ya, kita kirim ke jangan ke ini ke satu ya. Tadi publishernya kita cuma punya publisher 0 ya, kita tambahkan dulu ya publishernya ya. Publishernya kita tambahkan dulu, kita masuk ke publishernya kita tambahkan, kita masuk ke serial communication, kita masuk ke setting, kita masuk ke setting dulu ya, AT set, kita masuk ke setting, oke, udah masuk ke setting, kita masukkan publishernya. Jadi publishernya tadi kalau yang tadi hanya suite ya, kita tambahkan sekarang publishernya ada suite, ada graph gitu ya, kita send. Oke, udah masuk ya. Jadi publishernya ada suite, ada graph. Kemudian kita masuk ke mode running, AT run, kita masuk ke mode running. Oke, udah masuk ya ininya, koneksinya. Oke, koneksi, masih melakukan koneksi. Kita sekarang programnya kita upload ya. Programnya tadi belum kita upload ya. Kita upload dulu programnya. Ya, sambil nunggu upload, coba kita buat settingnya supaya dia tidak mati-mati ya. Kita sambil tunggu proses upload datanya, display, network. Oke. Nah, sekarang nggak mati-mati. Oke. Sudah selesai belum? Belum berhasil proses uploadnya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya demonya untuk menampilkan grafik. Jadi kita lihat ya di parameter di yang ini ya. Oh, ketutup ini ya. Ketutup ini. Nah, kita lihat setting parameter di grafiknya. Kita klik di tanda titik 3 ya. Titik 3 kita klik. Nah, itu settingnya. Kemudian kita klik edit. Nah, kita lihat ini ya, bahwa untuk panel name-nya tandon tadi ya, panel name-nya tandon. Kemudian aksisnya, aksis itu yang ke X ke kanan ya. Kemudian dia dibagi 5. Kemudian ini ada topik ini ya. Nih, ada topik ya. Topik ini. Topiknya workshop IoT/graph. Nah, tadi kan kita sudah setting serial IoT, kita tambahkan topik untuk graph. Awalnya tadi kan hanya switch ya, sekarang ada 2 topik. Ada topik switch dan topik graph. Sudah, settingnya itu saja yang diperlukan untuk di MQTT panel yang di Android-nya. Kita sekarang coba lihat, nah itu tampilannya ya. Sudah muncul garis merah, kelihatan ya garis merah. Kita coba gerakkan ininya. Waduh, gambarnya kok. Oke, kita coba delete dulu ya datanya, delete data. Nah, supaya dari awal lagi ya. Nah, kita gerakkan sekarang. Nah, itu ya. Aduh, kok naik turun. Nah, ya, kita naikkan terus ya ininya, potensinya itu gambarnya naik. Nah, kita turunkan lagi sekarang coba ya. Kita turunkan. Aduh, mati koneksinya. Nah itu turun. Ya. Jadi sangat mudah ya untuk menampilkan grafik melalui MQTT protokol dengan menggunakan serial IoT itu ya. Naik lagi. Ya.
Coba kita putar ke kanan, berarti harus turun ya grafiknya. Tuh, turun lagi. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita tadi sudah mencoba bagaimana button di sini sebagai button di rangkaian sebagai publisher, kemudian apa namanya analog lead di sini potensiometer ya, potensiometer ini sebagai apa namanya publisher juga, sehingga bisa menampilkan grafik di subscriber yang ada di Android. Kemudian di Arduino-nya kita LED-nya adalah sebagai subscriber. Kemudian kita juga sudah coba untuk MQTT panelnya. Jadi MQTT panel ya, kalau kita keluar ya, kita keluar gambarnya ini ya, gambarnya rumah ini ya. IoT MQTT panel bisa di-download di Google Play. Ya, ini gratis ya, aplikasinya gratis. Kemudian kita bisa bikin connection apa koneksinya. Kemudian dari koneksi itu kita bisa pilih bahwa dia switch, kemudian button atau berupa grafik gitu ya. Kita bisa apa namanya? Pilih apa aja yang akan kita tampilkan di panel yang ada di Android. Oke. Nah, kemudian tadi programnya sangat simpel ya. Jadi kita tidak diributkan dengan bagaimana koneksi Wi-Fi-nya, bagaimana koneksi ke MQTT broker atau MQTT servernya. Kemudian subscriber sama publisher-nya kita tinggal sebutin subs 0 berarti dia subscriber ke 0, pubs 0 berarti publisher yang kita kirim. Kalau seperti ini tadi ya, SIOT pub 1 berarti kita kirim ke publisher yang ke 1. Publisher ke 0 tadi kan switch ya, publisher ke 1-nya adalah Grab. Itu ya, ini tadi yang pembacaan analog dikirim ke publisher yang ke indeks yang ke 1. Jadi awal indeksnya 0 ya, 0 untuk yang pertama, 1 untuk yang kedua dan seterusnya sampai ke 9. Jadi ada 10 subscriber dan 10 publisher dalam dalam yang bisa dimasukkan dalam parameternya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Ya, silakan. Ada yang sudah coba install MQTT panel di Android-nya? Kalau sudah install bisa dites, bisa dicoba untuk membuktikan bahwa kalau ini tadi kan dari saya ke saya gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman sudah ada yang install bisa dicoba. Jadi cara ininya seperti tadi ya, cara untuk membuat setting di MQTT panel. Ada yang mau coba untuk meremote yang ada di sini? Di sini kan ada dua lampu ya. Nanti teman-teman kalau mau coba bisa dicoba kalau yang sudah menginstal MQTT panel. Ada yang sudah mencoba? Oke. Kalau belum ada, kita mungkin bisa coba untuk project yang lain ya, project yang lain. Nih.
Nah, aduh, nggak kelihatan ya, terlalu ini ya, terlalu pendek. Nah, ya, ini ada putus. Saya kita ini lagi. Ada yang tanya, bisa tanya melalui ini di chat boleh, tanya langsung open mic juga boleh. Sebentar, saya kameranya putus tadi ya. Nah, ini ada contoh untuk tank ya. Ini contoh apa ada tank. Aduh, enggak ini ya. Kurang jauh ya kameranya ya. Nah ini ada tank yang ini sudah dikonekkan dengan MQTT protokol juga. Dengan MQTT protokol ya. Nah sekarang ini ya ininya. Nah saya connect ke ini ke car ini ya, yang car tadi. Nah ini ada untuk di MQTT panelnya, coba kelihatan ya, di MQTT panelnya itu ada maju, ini ya, ini maju, kemudian ini mundur, coba kelihatan ya, gimana caranya biar kelihatan. Jadi di MQTT panel itu kita bisa tombolnya dibuat gambar ya, maju, mundur, kiri, kanan, kemudian ada speed ya, kita bisa ngatur kecepatannya. Nah, sekarang kita coba ya si tanknya ini. Nah, itu ya, ini tanknya. Kemudian kita coba misalkan untuk nah itu maju ya, maju, mundur ya. Kemudian belok kiri berarti kan yang yang roda kanan yang gerak ya, roda kanan. Kemudian belok kiri berarti roda kiri. Mundur. Nah, seperti itu. Jadi dengan MQTT protokol, kemudian serial IoT plus Arduino Nano atau IC AVR, kita bisa membuat project misalkan untuk ngontrol apa namanya ini tank dari secara global ya, dikontrolnya secara global, asal terkoneksi ke internet kita bisa kendalikan dari jarak jauh. Oke, itu contoh aplikasi. Ada banyak ya, misalkan mau ngasih pakan ikan, gitu ya. Misalnya kita lagi pulang kampung, kemudian kita punya peliharaan ikan, kita punya peliharaan ayam, gitu ya. Maka kita bisa bikin alat untuk ngasih makan secara remote, gitu ya, secara remote. Jadi pas kita mudik, ayam kita masih bisa dikasih makan, ayam, burung gitu ya. Asal makanannya sudah tersedia ya, tinggal bikin dispenser untuk mengeluarkan makanannya. Oke, ada pertanyaan? Waktunya sudah ini ya, sudah mau habis. Monggo kalau ada pertanyaan bisa di chat. Kak Jaina juga sudah bikinkan grup ya, bikinkan grup untuk nanti bisa tanya jawab di grup, bisa tanya jawab di grup. Kalau misalkan mau mengaplikasikan atau mau mencoba apa namanya ini bisa ditanya jawab di grup yang sudah dibikin. Di grup ada 20-an ya Kak Jainal ya.
Iya, jadi nanti akan dikirim ke grup library-nya, termasuk rekaman dari acara ini bisa dilihat di YouTube. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Dedi yang sudah menyampaikan materi mengenai IoT-nya. Betul, jadi nanti rekan-rekan semua kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau mencoba apa yang disampaikan oleh Pak Dedi barusan, kalau misalkan kesulitan, boleh kita diskusi di grup yang sudah kita buat. Untuk sesi penutup, mungkin rekan-rekan bisa mengaktifkan kameranya, kita foto bersama sebelum saya akhiri untuk webinar kali ini. Oke. Ya, boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Yap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semua sudah hadir di dalam webinar kita hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan nanti dengan grup itu saya akan menginformasikan kepada rekan-rekan di kemudian hari. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan untuk webinar hari ini, saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.